Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kopi Politik. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu, yaitu salah satu pemuda yang akan berbicara potensi pemilihan presiden pada tahun 2024. Kali ini yang berhadir yaitu saudara saya Rahmat Hidayat Munandar, ya, salah satu alumni sarjana ilmu pemerintahan, ya, di salah satu kampus ternama di Aceh. Jadi kemungkinan Pilpres akan dilaksanakan pada tahun 2024. Nah, itu kalau tidak ada halangan sama sekali, berjalan dengan baik, semua tahapan bisa sesuai dengan rencana. Nah, jadi sudah banyak masyarakat hari ini berbicara potensi Pilpres, kan, khususnya ya di kalangan muda, di kalangan milenial, di kampus juga sudah mulai membahas Pilpres. Apakah mereka kira-kira ada dari internal sendiri untuk mencalonkan presiden, atau ya bagaimana, nanti kita bahas bersama Rahmat Hidayat Munandar. Oke, baik. Jadi saya mau bertanya sama Rahmat, dari beberapa tokoh yang sudah hadir di TV nasional, kita sudah lihat beberapa kali tokoh-tokoh yang viral dengan kinerja, kemudian dengan kepartaiannya, ya. Jadi menurut Rahmat ini, kira-kira siapa aja sih yang layak jadi calon presiden? Oke, kalau melihat siapa saja tokoh yang layak jadi presiden itu banyak pastinya ya Pak. Ya. Banyak, tapi jalur untuk bisa jadi calon presiden itu susah. Sangat susah sekali dibandingkan menjadi calon gubernur atau calon kepala daerah lainnya. Yang pertama karena ada satu aturan, itu presiden threshold Pak. Jadi mereka yang bisa mencalonkan itu yang sudah punya kursi kepartaian 20% di DPR, atau dari 25% jumlah suara partainya. Sehingga untuk dapat akses ini sangat sulit sekali. Jangankan dapatin tiket menjadi calon presiden, dapatin tiket calon ketua umum partai aja luar biasa susahnya nih Pak. Mungkin kita sama-sama tahu kan gimana dinamika merebut sebuah partai. Kalau ditanya siapa aja tokoh yang layak, yang pastinya kita bagi level dulu ya Bang. Bagi segmennya misalnya. Yang pertama, seluruh jabatan menteri. Mereka yang sudah memiliki jabatan profesional di tingkat pusat, baik itu kepala kepolisian atau panglima TNI, menteri atau BUMN lah lainnya. Kemudian semua kepala daerah level tingkat 1, kayak provinsi lah, baik itu gubernur di Jawa atau di daerah lainnya. Tapi juga bisa juga pengusaha Bang, pengusaha. Tapi kalau kita lihat siapa yang layak ini susah kita jelasinnya ya. Tapi kita sudah bisa lihat hari ini sudah banyak nih tokoh-tokoh yang sudah mulai menggaungkan kembali, sudah mulai go public. Ya. Kalau perusahaan itu udah IPO lah kita bilang. Sudah mulai ada Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, mungkin ada juga Bukovifa dan lain-lain lah. Tapi mereka juga belum punya tiket kan Bang? Iya. Tiket itu tetap di ketua partai nih. Ketua partai. Tapi tidak ada salahnya semua bergerak dari sekarang. Karena kan nanti yang menilai publik nih. Publik ya. Kalau kita dengar bahasa dari para pengurus partai, lihat gimana respon publik kan Bang. Kalau nanti ternyata publik mendorong si A, mungkin partai juga akan mendorong si A nya. Kalau ngelihat sekarang, yang calon nanti nggak berubah juga sih Bang, masih itu aja. Masih itu aja ya. Karena kalau kita bagi persentase suara partai, itu paling bisa 3 atau 4 calon itu udah banyak sekali Bang. 3 atau 4 calon sudah paling banyak 3 sekali. calon berarti 3 pasang. Artinya memang kalau 3 sampai 4 calon berarti tidak menutup kemungkinan bisa sampai 10 bahkan 20 calon ya.
Kira-kira gimana? Nggak bisa pasti. Nggak bisa. Biasanya pasti cukupnya cuma 3 atau 4 Bang. 3 atau 4. Karena gini, mereka yang bisa calon kalau sudah punya 20% Bang. Ya, 20%. Sedangkan jumlah kursinya 100%. Ya. Kalau bagi 4, 25. 25 ya. Tapi kadang satu calon itu bisa mengantongi 40% suara di DPR RI. Ya. Nah, gambarannya pasti nggak banyak lah calon nantinya. Nggak banyak calon ya. Tapi yang bersaing banyak nih untuk dapatin 4 ini tadi Yang tiket ke bersaing- presiden. No, yang bersaing akan banyak ya untuk Banyak. mendapatkan tiket calon Banyak. presiden ya. Jadi itu yang kira-kira potensi capres gitu ya. Nah, tadi kan Rahmat udah menyebutkan dibagi beberapa segmen. Nah, bisa nggak kira-kira yang menurut Rahmat yang bisa dilihat yang benar-benar yang potensi, kalau misalnya contoh karena Rahmat tadi udah bilang dari kalangan pengusaha juga bisa. Kalau dari kalangan pengusaha kira-kira siapa nih? Erick Thohir juga bisa nih. Erick Thohir juga bisa. Erick Thohir atau Khairul Tanjung. Erick Thohir Kita nggak atau tahu Khairul kan, Tanjung. mahal. Iya. Karena mereka punya kapital yang luar biasa kan. Iya. Tapi Erick Thohir bukan orang parpol ya, Ken? Nggak masalah juga Nggak sih. masalah ya. Ma'ruf maksudnya Amin juga begini. nggak orang parpol kan. Ya, maksudnya begini. Apa nggak susah itu masuk untuk dapatkan tiket sementara dari parpol? Oke lah misalnya kita cerita Erick Thohir seorang menteri, jadi nggak semerta-merta mentang-mentang Erick Thohir menteri kemudian pengusaha punya banyak uang kemudian punya banyak jaringan, apa segampang itu dapat tiket untuk capres kira-kira? Susah Bang. dapat. Susah ya, susah. Kecuali dia memiliki elektabilitas yang lumayan tinggi kan pastinya. Ya. Karena juga partai mungkin kadang ada dilema juga Bang. Dia pengurus partai tapi kita punya elektabilitas kan. Ya. Ada tuh tokoh partai tapi orang nggak kenal. Ya. Tapi ada orang biasa pengusaha tapi dikenal di mana-mana nih. Ya. Tapi belum punya tiket kan. Nah. Berarti tidak menutup Tidak kemungkinan, menutup kemungkinan. seperti Erick Thohir bisa nyapres lah ya. Nyapres. Bisa nyapres. Oke. Jadi publik juga sudah sering membicarakan ini capres itu, apalagi bahasa-bahasa seperti contoh misalnya kaum milenial itu kan sudah sangat tren sekali ya, sampai hari ini kita masih mendengar kaum milenial. Nah, beberapa waktu lalu kita sempat viral nih seperti Demokrat itu Mas Agus juga mengalami gonjang-ganjing di internal partai mereka sendiri. Nah, itu kan ya bisa juga saya membaca beberapa artikel itu juga meningkatkan elektabilitas. Nah, sementara Mas Haye ini kan bisa dikategorikan milenial. Nah, kalau kira-kira dilihat dari beberapa kejadian yang lalu seperti Mas Haye dan kemudian tokoh-tokoh milenial lainnya, kira-kira layak nggak sih milenial untuk capres atau pendatang-pendatang baru yang lainnya lah? Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat itu gampang nggak kalau milenial nyalon? Apalagi ini capres loh, bukan main orang nomor 1 di dunia. Kalau melihat layak tidak Orang layaknya nomor 1 di Indonesia, maksud saya. Ya. lihat kapasitasnya juga ya Bang. Karena nggak semua juga milenial tuh ini kan Ya. bisa di depan lah misalnya. Tidak juga semua orang tua tuh di belakang. Ya. Tapi juga kita berharap pemimpin ke depan itu yang visioner. Yang visioner. Tapi milenial juga punya kelebihan Bang. Ya. Dia punya kekuatan tenaga yang lebih, punya fisik yang lebih prima Ya. misalnya. Kemudian kita bisa lihat keilmuan dia lah nanti siapa yang akan maju kan. Kalau kita lihat sih di beberapa negara malah udah anak muda Bang. Udah di bawah 50 tahun yang jadi presiden. Di bawah 50 tahun ya. Kecuali Amerika ya, udah mungkin 80 Joe Biden tuh. Ya. Udah sangat tua misalnya. Nah. Tapi potensinya besar sih. Potensinya besar ya. Ya contoh milenial itu kan kita tadi seperti contohnya misalnya Mas Haye. Nah, ada satu tokoh publik juga yang sekarang ya jadi pejabat gitu. Misalnya kita ambil Mas Gibran. Mas Gibran yang kini kan wali kota Solo dan dia juga anak presiden. Nah, bisa kita samain berarti kategori milenial ya. Milenial. Kategori milenial. Nah, jadi kira-kira kalau pendapat Rahmat, Mas Gibran bisa nggak itu kira-kira nyapres nanti ke depan? Tidak tertutup kemungkinan juga Bang. Ya. Mungkin kita juga tidak menyangka kan Pak Jokowi itu jadi calon presiden waktu itu Bang. Ya. 2012 beliau
2011 beliau masih 2012 awal beliau masih wali kota Solo, 2012 jadi gubernur DKI, dan 2014 langsung nyapres bang. Gibran juga demikian kan, Mas Gibran tidak tertutup kemungkinan bang, jika masyarakat demokrasi ini kan itu bedanya memang. Masyarakat memegang hak tertinggi kan dalam menentukan siapa yang ke depannya. Jadi kalau melihat peluang, semua terbuka lebar bang. Semua terbuka lebar kalau melihat peluang. Tapi kalau kita kalkulasikan lumayan besar juga. Kalau 2 tahun ini dijadikan kesempatan untuk memberikan terbaik kepada bangsa ini kan, lewat jabatan yang beliau emban saat ini. Nah, berarti kalau misalnya kita udah contoh misalnya Mas Agus, kemudian Mas Gibran, itu kan berarti mereka juga ada potensi untuk capres tahun 2024 gitu kan. Jadi kan mereka masih muda sekali sih. Kalau Mas Hai tadi oke lah, mungkin umurnya lebih tua dari Mas Gibran ya. Mas Gibran. Untuk meyakinkan masyarakat sendiri, kalau menurut Rahmat ini dari kaum milenial itu apa nggak minim kepercayaan sih? Karena gini loh, maksudnya gini, jangankan untuk capres gitu kan, terkadang pilkada untuk tingkat kabupaten aja masyarakat masih banyak yang ya lah, masih kemarin lahir baru tamat kuliah, tamat SMA baru kemarin gitu, sosok menyalur bupati, sosok menyalur gubernur. Nah tapi ternyata faktanya hari ini juga banyak anak muda yang jadi. Nah ini karena pilpres, kira-kira pemandangan masyarakat atau pemikiran masyarakat masih sama nggak kira-kira seperti itu? Setiap daerah itu beda-beda ya bang, perilaku politiknya. Jadi kalau kita lihat, ada yang mereka milih karena satu idealisme, baik itu kepartaian atau organisasi, atau jaringan kesukuan, atau jaringan rasional, atau yang lain. Jadi anak muda ini pun kalau kita bilang belum layak, toh udah banyak bupati itu anak muda bang. Bupati, DPR anak muda, berarti ada ruang nih yang diberikan masyarakat. Ada ruang yang diberikan masyarakat untuk anak-anak muda. Jadi kalau saya melihat, sudah waktunya juga sih bang. Sudah waktunya juga ya. Tinggal tidak mudah menembus jalur capres ini. Kalau bupati itu kan ada aturan yang bisa lebih memudahkan bang, bisa incumbent, dan suara untuk maju juga persentasenya nggak besar. Kalau di pilpres kan bisa 20% bang. 20% ya. 20%. Ini kan Pak Jokowi kan udah 2 periode. Nah, sebenarnya undang-undang juga sudah membatasi kan 2 periode paling banyak. Tapi karena Mas Gibran ini anaknya Pak Jokowi, kemudian sekarang sedang menduduki jabatan yang strategis wali kota di Solo, ya, artinya tidak menutup kemungkinan dia mencalonkan diri sebagai calon presiden, dan tidak menutup kemungkinan bisa juga menang sebagai presiden pengganti ayahnya sendiri. Nah, kalau misalnya itu terjadi, andai itu terjadi, kira-kira dampak positif dan negatifnya apa itu, Mat? Kalau cerita dampak positif negatif susah juga kalau positif kita bahas ya, Bang. Tapi juga dinasti itu tidak bisa dipungkiri juga sih, Bang. Dinasti nggak bisa dalam dunia demokrasi itu kita tidak bisa membatasi seseorang nih. Misalnya orang tua saya bupati, saya menyalon DPR nih. Tiba-tiba saya menang, dan karena partai kita terbanyak jadi ketua DPR-nya. Itu kita lalui lewat proses-proses politik kan, tidak model tunjuk langsung. Jadi tidak juga disalahkan. Tapi ini menjadi presiden buruk untuk demokrasi sebetulnya. Buruk untuk demokrasi. Kita berharap. Nggak, buruk demokrasi ini contohnya gimana? Ya, semua orang juga jadinya nanti terbatas kan, Bang. Terbatas ya. Kalau saya merasa sih bahwa kalau sudah jadi presiden 2 periode, ya dilepas, selesaikan ini. Tapi tidak bisa juga kita sampaikan seperti itu karena semua warga negara punya hak yang sama kan. Tapi biarlah masyarakat yang menilai. Partai-partai juga sekarang sudah semakin selektif lah dalam memberikan calon ke depannya. Jadi kalau Mas Gibran pun, kalau saya melihat Mas Gibran nih, Bang, saya ingat dia calon gubernur nantinya. Calon gubernur. Mungkin dia kalau panjang
perjalanan ini bisa jadi 2009. 2029 kemungkinan. Tapi yang susah, udah beda karena Pak Ya. Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi kan. Ya, Sistem mesin kepartaian, mesin teritorialnya itu di daerah juga terbatas. terbatas. Kalau di 2024 Ya, dekat nih, ya. masih bisa lah Pak Jokowi ini membackup dari belakang lah. Artinya masih kuat ya. Masih Masih kuat. kuat. Kalau misalnya mainnya di nyapresnya di 2029 itu kan sudah ada jarak. Sudah ada jarak. Ya, Kecuali kalau Pak Jokowi jadi ketua partai. Ketua partai. Kalau Kalau partai ya jadi ketua partai dan belum tentu juga sebenarnya ya, belum tentu kan 2024 atau 2029 Pak Jokowi jadi ketua partai, kemudian kebetulan partainya penguasa, Gibran calon presiden, artinya ya gitulah, belum tentu juga kan sekuat sekarang gitu. Iya. Sekarang oke lah, misalnya di parlemen itu ya kita tahu lah sama-sama PDI kan penguasa ya, penguasa kursi, dan ya cukup banyak lah bisa membuat kebijakan yang bisa yang bisa mengkoordinir segala kepentingan, baik itu kepentingan masyarakat atau kepentingan partai, gitu ya. Kira-kira untuk dana pilpres sendiri itu besar nggak Pak? besar kali Pak. Besar kali ya? Besar kali. Besar kali. Apa aja sih harus dipikirkan kalau misalnya calon presiden itu? Terutama dapilnya itu se-Indonesia Bang. Iya. 34 provinsi kan. Iya. 34 provinsi yang punya jaringan seperti itu ya partai Bang. Iya. Karena partai pasti punya di semua DPC kan, DPC, DPD sama DPP-nya tersebar di Indonesia. Iya. Makanya kadang sulit untuk calon independen jadi calon presiden. Iya. Iya. Karena mesti kepartaian itu mobilitas keuangannya juga besar sekali Bang. Iya. Itu bisa triliunan lah. Triliunan ya? Kalau di 2004 dulu 88 triliun, 10 triliun, sekarang pasti lebih lah Bang. Untuk dapetin tiket aja gak susah nih Bang. Dapat tiket susah ya? Harga tiket itu mahal, Mahal ya? baik kepercayaan atau apa kan. Karena jadi ketua partai aja kan tiketnya susah Bang. Iya. Iya. Kalau kita mau jadi ketua Demokrat, ketua Golkar itu susah sangat, susah Susah. sekali. Apalagi kalau mau jadi, padahal mereka yang mau jadi ngambil partai ini, goalnya kan ke presiden juga ujung-ujungnya Bang. Iya. Iya. Mungkin kalau yang punya visioner panjang itu jadi calon presiden, ada yang jadi menteri lah. Makanya jadi calon presiden tuh biaya besar sekali. Besar sekali ya. Tapi karena ini juga jabatan publik yang punya dampak ke semua hal, jadi semua berkepentingan Bang. Ya. Pengusaha berkepentingan, politisi berkepentingan, jadi semua saling support. Semua saling Saling support ya. support. Artinya siapa yang nyalon kira-kira pas sama saya, tidak menutup kemungkinan saya juga bantu secara dana ya. Karena kayak misalnya Iya. contoh abang pengusaha nih, Ah, tentu abang gak punya elektabilitas di politik kan, beda. Sedangkan abang butuh ini, salah satu butuh inilah pemegang jabatan politik yang bisa saling koordinasi gitu. Dia nggak punya dana, tapi dia punya elektabilitas untuk jadi presiden. Abang support dia. supportnya. Support dia. Kalau kita hitung-hitung, Pak Ma'ruf Amin, Pak Jokowi juga bukan pengusaha yang besar sekali kan, Ya, betul. tapi bisa memenangkan juga, terlepas beliau incumbent lah, petahana. Dulu ada cerita juga Bang, Pak Amin Rais 2004. Waktu itu kan beliau kalah tuh 2004. Ya, Waktu itu 5 pasangan kan, ada Pak SBY, Bu Mega, ya. kemudian Amin Rais, Wiranto, rame lah 2004. Agung Gumelar. Jadi ditanya, Bapak ke depan mau nyalon lagi nggak? Entah saya salah dengar atau gimana ya. Dia bilang, kalau saya punya uang 8 triliun baru nyalon. Punya uang. Kalau nggak Baru segitu nyalon. nggak sanggup lagi, karena demokrasi kan Bang. Iya, Karena kita dapilan itu se-Indonesia, Republik Indonesia. bayar saksi aja nggak sanggup kita Bang. Dari saksinya. Saksi per TPS. Iya. Tapi ada trik-trik lain kok, kayak mana cara menjaga suara itu tanpa ada saksi di Tanpa ada TPS. saksi. Kalau abang bayangin berapa juta saksi Bang untuk pemilihan. Iya, iya. Jangankan membayarnya, merekrutnya ini kita susah Bang. Merekrutnya aja susah ya, Merekrut. jangankan membayar ya. Membayarnya Karena belum tentu Ah. mau jadi saksi ya. saksi. Karena seolah-olah kan paradigma masyarakat ini kalau udah jadi saksi itu kayaknya udah kerjaan berat sekali ya. Berat. Berat ya.
Makanya kadang nebengkan kan ke partai. Misalnya. Ya. Sekarang sobat kopi politik juga mau tahu dinamika untuk jadi capres itu gimana menurut Rahmat? Pertama, untuk menjadi calon presiden tuh proses ribet bang, ribet. Karena ini kepentingan besar bang. Jadi kalau kita melihat dinamika menjadi capres, ada satu hambatan dalam menghidupkan calon-calon yang lain bang. Ada satu hambatan. Itu namanya PT ya. Kalau di satu lagi itu namanya parliamentary threshold. Ya. Kalau ini presiden threshold. Presidential threshold. Ambang batas menjadi capres itu 20%. Ya. Sedangkan kalau kita lihat suara di 2019, ini berkaca dari 2019 ya Pak. PD itu suaranya 19,33%. Ya. Hampir 20%, berarti dia hanya menggait satu partai aja udah bisa jadi calon presiden Pak. Satu partai aja udah bisa jadi capres ya. Nah, misalnya dia mau koalisi dengan partai PAN misalnya. Ya. Kalau 19% nambah 6% itu bisa udah 25%. 25%. Berarti sudah bisa majukan Ya, calon bisa. sendiri. Ya. Kemudian tadi saya coba kalkulasikan, andai misalnya PKS dan Demokrat join nih, Ya. itu juga belum cukup bang. Iya, iya. Itu masih 16% suaranya, ya. butuh 4% lagi. Dan ini tidak mudah nih bang, karena Pak Jokowi nggak nyalon lagi. Ya. Semua punya kesempatan yang sama nih. Ya. Kita Artinya kosong-kosong. Mulai dari nol. Mulai dari Kita nol. udah kosong-kosong ini Kosong-kosong ya. Oke. Pak Jokowi Ya. santai aja duduk. Santai. Ya. Semua pengurus partai yang ini. Udah Pak Jokowi udah gantung sepatu ya. Dia nonton aja di rumah nih. Iya. Pak Jokowi. Ah. Jadi kalau kita lihat bahkan banyak partai itu tidak lewat di ambang batas presiden ini parliamentary threshold-nya bang. Ya. Perindo tidak lewat, Partai Berkarya tidak lewat, PKP, PSI tidak, PKPI, PBB. Artinya Sehingga- memang tidak ada satu partai pun yang bisa nyalon ya. Maksudnya tidak tanpa ada kolaborasi dengan partai yang lain. Contoh sekelas PDI aja nggak juga bisa. belum bisa nyalon Belum kan? bisa nyalon. Iya. Tapi kalau suara ini tidak bisa nyalon. Nggak bisa nyalon ya. Sama seperti yang kalau tidak salah saya 2014 tuh PDI itu lebih 20% bang. Ya. Sehingga mereka bisa mengajukan calon sendiri, Calon sendiri ya. lengkap dengan wakilnya. Nggak. Tapi mungkin kita juga paham kan, tidak mungkin juga ketua partai kalau nggak dapat kursi capres, wapres, paling nggak wapres. Ya. Jadi mungkin partai yang dapat suara lebih besar posisi capres, Ya. yang partai suara lebih kecil tuh wapres. Beda kondisi dengan 2004. Bedanya apa tuh? Bedanya Pak SBY itu partai 7% bang, Demokrat. Karena baru sekali ikut pemilu, suara partai 7%. Ya. Golkar malah yang jadi wapresnya. Ya. Golkar. Walaupun Golkar waktu itu 2 calonnya kan. Ya. Ada Pak Wiranto juga misalnya. Jadi partai itu juga hal yang paling penting bang. Tapi elektabilitas juga menentukan. Sudah menentukan ya. Ada orang yang nggak ikut partai tapi karena elektabilitasnya tinggi, Ya. partai mengusung beliau lah. Partai musuhnya. Jadi kalau kita melihat sekarang bang, yang saya lihat saat ini PDI sudah punya calon juga bang. PDI udah punya Terlepas calon. siapa calonnya itu wajib mereka calonkan lah bang. Ya jelas karena kan mereka juga partai Partai penguasa. besar. Karena memang rugi sekali sekelas partai penguasa tidak ada menonjolkan satu kadernya atau misalnya orang pilihannya untuk jadikan presiden kan ya rugi sekali lah. Karena kan untuk meningkatkan elektabilitas partai, meningkatkan persentase partai kan juga bukan hal yang mudah. Mudah, Ya. iya. Karena partai juga butuh kader kan bang yang harus Iya. di depan supaya membantu meningkatkan partai ini ke depan nantinya. Kalau PDI sudah, kalau kita lihat dinamikanya Ganjar dan Puan nih. Ya, Ganjar Puan. Tapi kalau kita mau baca, apakah ini memang persaingan murni Ya. atau ada trik lain bang? Ya. Dalam politik juga banyak cara bang. Ya. Cara misalnya kita terlihat seperti konflik nih, padahal hanya untuk meningkatkan elektabilitasnya Ya, abang betul. nih misalnya. Ya, ya. Kemudian kalau Gerindra juga sama-sama kita ketahui ada Pak Prabowo kan, Ya, betul. itu udah lewat nggak ada calon lain lah. Nggak ada Kalau calon lain ya. Golkar ramai juga nih bang. Kita lihat di slogan-slogan Partai Golkar juga Erlangga sudah mulai ini bang. Sudah mulai. Pak Erlangga Pak Tua kan. PKB sejak dulu. Ya. Caimin tuh gas terus. Ya, Nah, gas terus ya dulu ya. Caimin gas terus. walaupun misalnya belum berhasil misalnya. Kalau Nasdem kayaknya Pak Surya Paloh kasih ke yang lebih muda lah bang. Kasih. Nah, walaupun dia ketua umumnya. PKS
belum terdengar sampai saat ini ya bang siapa belum. tapi Belum terdengar, ya. mereka pasti punya kepentingan besar. Pasti, karena melihat dari kondisi hari ini kan mereka oposisi sendiri ya. Oposisi ya seandainya ya artinya kan oposisi ini ya ke depan pasti juga mereka akan memunculkan sosok yang mereka harapkan. Karena nggak mungkin lah terus-terusan berada di garis yang hanya sekedar menerima gitu. Mereka juga harus memunculkan kader untuk ya nyalon lah, gimana ceritanya. Nah kemudian dua periode yang lalu itu kan arus gelombang politik antara Pak Prabowo dan Jokowi itu kencang sekali. Nah seandainya Pilpres terjadi 2024, nah, dari dua kelompok ini kembali, maksudnya bukan Pak Prabowo dengan Jokowi ya, maksudnya dari mereka sendiri, dari antara orang Pak Jokowi dan orang Pak Prabowo, dan tidak menutup kemungkinan Pak Prabowo sendiri yang nyalon, itu mereka akan bertarung lagi nggak kira-kira? Karena begini, ini kan sekarang Pak Prabowo ini kan udah menteri nih, Bang Sandi juga udah menteri. Itu gimana gelombang yang lalu kan itu deras sekali itu, maksudnya mereka akan bertarung lagi nggak sih? Kalau melihat polarisasi 2014 itu ngeri kali kan bang? Iya. Terasa sekali lah pokoknya Ya, polarisasinya. Tapi melihat dinamika yang sekarang udah beda nantinya bang. Orang juga semakin sadar bahwa kita nggak tahu ya ke depannya. Semakin sadar bahwa politik itu nggak usah baperan. Ya. Ya, Kita nanti berantem. Iya, kita yang berantem. Mereka ternyata udah kok udah ada payung, salam-salaman udah ya? salam-salaman. Udah ngopi pun. Jadi memang kita yang masyarakat di grassroots ini tidak usah terlalu baper. Ya. Karena politik itu dinamis sekali. Dinamis. Hari ini bisa A, besok bisa B, besok bisa A lagi. Kita nggak pernah tahu kan. Mungkin kecuali di Amerika ya bang, di beberapa negara juga ada kayak di Afrika Selatan. Ya. Pesaing itu bisa dikasih jabatan nanti bang. Karena kalau saya kayak seperti Obama dengan Hillary waktu 2000 Ya, ya. ini, Hillary jadi Menlu-nya. Iya. Ternyata di Indonesia ini juga perdana kayaknya bang. Perdana nih kayaknya ya. Setelah kita pilpres secara langsung, Ya. 2004 ya bang, 2004 itu presiden Pak SBY. Ya. Nggak ada petarung yang jadi menteri, Ya. nggak ada. Kemudian 2009 juga nggak ada. Baru ini bang. Baru ini. Padahal kalau kita lihat polarisasi 2014 itu hampir nggak mungkin kayak Prabowo bisa. Ya, kalau dilihat Ya, harusnya kayaknya nggak mungkin lah gitu. Tapi Pak Jokowi artinya memang ya walaupun Pak Prabowo dengan Mas Sandi saingan, bisa menempatkan di suatu tempat untuk sama-sama membantu Pak Jokowi lah untuk mengurusi negara ini. Tapi kalau dilihat apa namanya, kira-kira berkinerja sih apa ya, kira-kira berpengaruh besar nggak sih Pak Prabowo dengan Mas Sandi itu jadi menteri untuk Pak Jokowi? Malahan kalau misalnya Pak Prabowo dan Mas Sandi itu di dalam justru menurunkan elektabilitas Pak Jokowi nggak kira-kira? Yang pertama bang, pastinya ada pergeseran pemilih ya bang. Ya. Kalau saya melihat, misalnya kalau Pak Prabowo dengan Pak Sandi sudah masuk ke kabinet, Ya. ada sisi baiknya juga bahwa polarisasi yang selama ini terbangun sudah mulai reda bang. Ya. Tidak ada lagi yang cebong sama Iya, kampret kadrun. ya. Kadrun, Maaf cebong, itu kampret ya. udah hilang kan? Udah hilang. Tahu udah menyatu semua bang. Ya. Cebong sama ini udah menyatu kan. Kemudian pasti yang mereka yang selama ini berjuang habis-habisan di pilpres lalu ada yang kecewa juga. Ya, yang kecewa juga. Kalau saya pribadi sebetulnya ya, kalau Pak Prabowo tuh, tapi beliau itu negarawan juga kalau saya nilai ya Pak. Saya yakin bahwa terlepas dari esensi politiknya, ada NKRI yang harus dijaga bang. Ada yang kayak harus dijaga. Kalau polarisasi tetap terbangun, jangankan pertama Pak Jokowi itu pasti kelabakan bang. Labakan. Menghadapi polarisasi ini, Ya. ini tidak baik untuk dinamika pembangunan lah Ya. kan, untuk proses pembangunan. Kedua, dalam politik juga ada trik bang. Ya. Kalau kita sudah tidak sanggup
ini lawan, Ya. tidak sanggup berhadapan dengan lawan itu, salah satu trik itu dipeluk bang. Dipeluk ya. Kalau kita petinju nih bang, kalau Ya. saya udah nggak tahan dengan serangan apa yang saya lakukan, Ya peluk. saya peluk, Peluk ya. peluk aja. Supaya nggak dipukul lagi ya. Dipeluk aja. Dan kalau dalam politik itu bahasanya dirangkul. Dirangkul ya. Itu kalau saya lihat itu yang dilakukan Pak Itu yang Jokowi dilakukan misalnya. ya. Selain untuk jaga NKRI juga biar jangan diserang terus bang. Diserang terus ya. Tapi ada yang harus dikorbankan. Ya. Terlihat Pak Prabowo seperti lemah juga kan secara ininya, elektabilitasnya. Ya. Tapi walaupun misalnya beliau, saya rasa Indonesia pasti kenal Pak Prabowo lah. Ya. Sudah 2 kali pilpres. Jadi ini juga kesempatan bang sebetulnya jadi menteri, memberikan yang terbaik untuk bangsa kan. Masa, ya. Kalau bisa diberikan yang terbaik, rakyat juga pasti bisa memberikan lagi lah kepercayaan untuk maju di pilpres. Seandainya Pak Prabowo tidak mencalonkan diri sebagai presiden dan kemudian Pak Jokowi juga tidak mungkin lagi nyalon presiden. Nah, menurut Rahmat ini mungkin bisa ambil dari referensi dari mana? Ada nggak kira-kira orang kepercayaan Pak Prabowo? Kemudian ada nggak orang-orang kepercayaan Pak Jokowi yang akan, ini seandainya terjadi pertarungan lagi ya, Iya. yang akan dicalonkan presiden untuk 2024 nanti. Kalau misalnya lebih dari satu, ya siapa aja orang Pak Prabowo, kemudian Pak Jokowi orangnya siapa aja kira-kira? Pastinya mereka juga sudah melihat kondisi dinamika politik ya bang. Ya. 2014 PDI itu memberi tiket kan bang ke Pak Jokowi karena kemudian kecuali Gerindra langsung Pak Ketua Umumnya kan Pak Prabowo. Kalau saya melihat bang, peluang itu ada. Ada. Andai misalnya sebenarnya politik itu juga bisa dihitung bang, bisa dikalkulasikan. Misalnya nih Pak Prabowo, Bu Mega, Ya. karena Mega mau maju, kan udah lewat zamannya nih bang. Ya, Kalau dipaksain ya rugi lah. Ini momentum 5 tahun sekali, ya, sehingga cari orang terbaiknya lagi. ya. Orang terbaik PD itu banyak bang, Orang terbaik PDI itu banyak ya. banyak. Ya. Kalau saya lihat PD itu banyak, orang yang di daerah juga kuat, terlebih di pusat. Kader di daerah itu juga banyak kan. Jadi kita melihat ada, kalau mungkin yang dari garis darah biru itu Mbak Puan. Pak Puan ya. Ganjar juga meroket kan Mbak Ya, elektabilitasnya. Ganjar. Ada Ganjar. Kalau Pak Prabowo, andai dia tidak nyalon, mungkin dia nyalonkan Anies bang. Jalankan Anies ya. Mungkin. Mungkin Tapi nyalonkan Anies. nggak mudah loh bang Ya. memberikan tiket nih. Terlebih Pak Prabowo kan yang sudah sejak konvensi Golkar 2004 dia sudah ikut. Sudah ikut. 2004, 2009, 2014, 2019. Ya, ya. Sudah 4 kali beliau ini. Mungkin kalau beliau legowo bisa majukan orang lah. Majukan orang. Tapi kalau lihat Indonesia nih bang, tokoh-tokoh besarnya harapan kita Iya, sudah bisa istirahat. Dalam arti bukan istirahat total ya bang, secara total. memberikan kesempatan yang lebih mudah nih. Main belakang lah ya. Main belakang. Jadi kingmaker Di balik layar semua. ya. Di Misalnya, balik layar, ya. Pak Mega majukan Ganjar, Iya, misalnya. Pak SBY AHY nih, Hari misalnya. atau Prabowo Anies. Anies ya, dengan Anies Ah, ini kan ya. pertarungan anak muda jadinya. Jadi lebih seru Mat Lebih ya. seru. Lebih seru, kita ada suasana baru, kemudian wawasan politik juga baru, orang-orang baru, ya suasana baru lah Suasana baru. dalam politik, supaya juga masyarakat bisa edukasi lah, belajar terus untuk tentang politik di Indonesia. Oke, baik sobat Politik, untuk kali ini terima kasih yang sudah menyaksikan Politik. Terima kasih juga untuk Rahmat yang sudah memberikan waktunya untuk menganalisa potensi Pilpres tahun 2024. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya kedepannya kita semakin banyak mengupload video untuk sobat Kopi Politik nikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.